Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Kamis pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kembali kita yang mengalami kebaikan Tuhan ini, kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya lewat perenungan di pagi hari ini. Mari kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang menyatakan syukur kami kepadamu karena pemeliharaanmu berlaku atas hidup kami dari waktu ke waktu bahkan sampai hari ini. Berkenan kami yang mensyukuri akan kebaikanmu ini Tuhan, hendak kami sempurnakan lewat kesediaan kami untuk menerima firman-Mu. Kami mohon Tuhan urapi sekalian kami, agar dalam urapan sayang Tuhan, firman Allah di saat ini semakin mendewasakan iman kami, dan kami semakin setia kepadamu. Di dalamnya kami mampu melakukan hal-hal yang baik dan yang benar demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami, amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini dituliskan dalam kitab Amsal 20 ayat 6 hingga 7. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Saudaraku, tema renungan kita di pagi hari ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Melakukan kebaikan dalam kesetiaan. Melakukan kebaikan dalam kesetiaan. Nah, saudaraku, kalau kita hubungkan tema renungan kita dengan dua ayat bacaan Alkitab kita, maka yang dimaksudkan di sini kebaikan itu harus kita nyatakan dalam kesetiaan. Kesetiaan di sini adalah melakukan kebaikan berdasarkan petunjuk Allah. Bukan kebaikan yang kita lakukan untuk mendapatkan pujian, supaya orang mengatakan kita baik. Tetapi ketika kita melihat kehidupan spiritual kita, kehidupan keimanan kita, ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh firman Allah. Saya pikir ini sesuatu yang nyata saudaraku dalam hidup kita. Tidak sedikit orang yang berbuat baik menuntut imbalan dari perbuatan baiknya. Sementara kalau kita berbicara kesetiaan kepada Allah atau hidup dalam iman kepada Allah, maka perbuatan baik yang kita lakukan dalam hidup ini betul-betul kita bangun atas dasar yang tulus, yang ikhlas tanpa pamrih. Artinya tidak menuntut balas di sana, tidak meminta untuk dikhususkan, untuk diidolakan, untuk disanjung. Nah, ini hal-hal saudaraku yang banyak bertentangan dengan cara hidup manusia, mungkin termasuk saya dan Bapak Ibu. Coba sejenak kita berenung saudaraku. Berapa banyak saya dan Bapak Ibu sudah melakukan kebaikan? Betulkah kita lakukan itu karena kesetiaan kita kepada Allah? Atau karena untuk menunjukkan bahwa kita mampu membantu atau menolong orang lain lewat pemberian materi atau perhatian dan sebagainya, supaya kita dianggap orang baik? Bukan karena kita mengabdi kepada Allah, kebaikan itu kita lakukan. Ini yang selalu dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mereka meminta imbalan dari setiap kebaikan yang mereka lakukan. Kita mari belajar dari Yesus. Yesus menempatkan perilaku baiknya ya dalam penekanan kasih agape, kasih tanpa pamrih, kasih yang tulus, kasih yang jujur, kasih yang ikhlas. Betul-betul dia memberikan kebaikan itu sebagai bentuk ketaatan kepada Bapaknya. Bukan untuk dia dipuji, dia disanjung.
Beberapa bagian saudaraku kita lihat ketika Yesus sudah menyembuhkan orang sakit, membantu orang ini dan seterusnya, selalu dia katakan, jangan katakan kepada orang lain apa yang aku lakukan terhadap engkau. Artinya di sini saudaraku, Yesus tidak meminta kepujian, tidak mencari kepujian, tidak minta untuk dipuji, tidak minta untuk disanjung, karena kebaikan yang dia lakukan itu sesuatu yang harus dia lakukan sebagai bentuk kesetiaannya kepada Allah, kepada Bapaknya. Itu yang dimaksudkan dalam tema khotbah kita, melakukan kebaikan dalam kesetiaan. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan karena kita setia kepada Allah. Ini baik sekali saudaraku untuk kita renungkan. Supaya apa? Supaya kebaikan yang kita lakukan itu berdampak baik untuk kita. Artinya jangan kita minta upahnya di dunia ini. Ketika kita sudah baik kepada dia, dia harus mengembalikan sesuatu yang baik kepada kita. Artinya kita sudah mendapatkan upahnya, sehingga di atas kita kehilangan upah. Tapi mari kita mencari upah atau meminta upah bukan di dunia tapi di atas, sebagai bentuk kesetiaan kita kepada Allah. Maka upahnya biarkan Allah yang memberikan, bukan orang yang kita nyatakan kebaikan kepadanya. Apa artinya kalau orang itu kembalikan kebaikan itu kepada kita? Kita tidak mendapat kepujian dari Allah. Karena kebaikan yang datang dari orang lain, karena kita baik kepada dia, itu juga sifatnya sementara saudaraku. Berapa banyak kebaikan yang dikembalikan kepada kita karena kita berbuat baik kepadanya, lalu kita merasa hidup kita sudah perfect? Tidak saudaraku. Kita kasih dia makanan satu piring, kita berharap dia kembalikan juga satu piring kepada kita. Berapa banyak makanan satu piring ini yang bisa kita katakan membuat hidup kita tenang, aman, dan tentram? Tentu tidak saudaraku. Tapi ketika kita memberikannya satu piring, kita ikhlas, kita tulus, kita jujur memberikannya tanpa meminta imbalan, maka kita akan dikasih makan oleh Bapa di sorga, di rumahnya yang kekal. Di sana hanya ada keabadian. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai membenahi diri kita bahwa apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini sebagai bentuk kebaikan kita kepada orang lain, kita lakukan itu karena kita setia kepada Allah atau karena kita beriman, bukan karena kita menunjukkan bahwa kita lebih daripada dia sehingga kita membantu dia. Maka ketika kita membutuhkan dia, dia juga harus membantu kita. Bukan. Biarkan Tuhan yang berperkara atas kebaikan itu. Artinya biarkan Tuhan yang membalasnya, bukan orang itu. Ini saudaraku yang mau dikatakan juga dalam bacaan kita. Banyak orang menyebut diri baik, ayat 6, baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Artinya banyak orang yang berbuat baik itu, kalau hanya dia katakan saya mampu, saya bisa tolong kamu, supaya dia dihormati, dia disanjung. Di sini dikatakan siapa yang bisa ketemukan orang yang setia. Betul-betul dia ikhlas, dia tidak menghitung-hitung. Ya, jadi kita tidak sedang menghitung jasa atau jasa kita kepada orang lain. Kita tidak sedang menghitung meminta imbalan dari kebaikan itu. Ya. Kita tidak sedang melakukan pahala kita kepada orang lain, tapi betul-betul perbuatan baik kita itu karena memang Allah yang memintanya. Kita harus berbuat baik kepada sesama kita. Hukum kasih, Matius 22 ayat 39, kasihilah sesama manusia seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Ini perintah Tuhan saudaraku. Jadi kalau kita berbuat baik, itu karena kita setia kepada Allah, bukan untuk menunjukkan kesombongan kita karena kita merasa kita lebih daripada orang lain. Jadi mari saudaraku, masa-masa sekarang ini ada banyak orang yang membutuhkan perhatian kita. Ya. Lakukan itu karena memang kita melakukannya dengan iman. Tetapi mari kita nyatakan kebaikan kita di tempat yang benar, di orang yang benar. Ya. Bukan orang yang datang dengan pujian menyanjung kita hanya untuk supaya mendapatkan kita, tapi betul-betul kalau mereka membutuhkan perhatian kita.
Kita tidak mendukung sebuah kesalahan untuk menyatakan kebaikan kepada orang lain. Supaya kita juga tidak, ya seperti firman Tuhan dikatakan, kita tidak membuang mutiara di kandang babi, gitu loh. Tapi betul-betul kita berikan kepada orang yang tepat, orang yang betul-betul membutuhkan, gitu loh. Supaya kita juga tidak salah di dalam mendidik orang, di dalam mengasihi orang, di dalam membantu orang, ya. Minta hikmat dari Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan. Saya percaya kita tahu bagaimana kita menyatakan kebaikan yang tepat dan benar sebagai bentuk kesetiaan kita kepada Allah. Karena Allah tidak pernah menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Berjalan bersama dengan Tuhan, saudaraku. Saya percaya saudara akan tahu bagaimana saudara akan melakukan kebaikan seperti yang Tuhan inginkan. Bukan seperti yang kita inginkan atau seperti orang lain inginkan, tapi sekali lagi seperti Tuhan inginkan. Sehingga betul-betul kebaikan kita itu karena kita setia kepada Allah. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berikan pengertian kepada kami bahwa ketika kami mampu menjadi bagian untuk orang lain, dalam rangka membantu orang lain, benar-benar kami lakukan karena kami setia kepadamu. Dan ajarkan kami untuk bisa melihat persoalan memberi, membantu orang lain benar-benar kepada orang yang tepat sasaran. Sehingga kami tidak membangun kesalahan, kami tidak mendukung kesalahan, kami tidak membuka ruang kepada orang untuk semakin melakukan kesalahan hanya karena kami memberikan kebaikan di tempat yang salah. Kami mohon Tuhan, berikan kami hikmat, akal budi pengertian, agar kami tahu bagaimana kami bisa membantu orang lain demi untuk kemuliaan nama-Mu, seperti yang Engkau inginkan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu di masa-masa pandemi ini ada banyak orang yang membutuhkan bantuan kami, Tuhan. Tapi kami mohon Tuhan, biarkan kami melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan kehendak orang tersebut dan bukan oleh karena kehendak kami, supaya kami dipuji atau supaya kami bisa memperalat orang lain. Tapi benar-benar kami lakukan karena kami setia kepada Tuhan. Maka di dalamnya Tuhan yang memberkati segala kebaikan yang kami lakukan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan karena kami tahu dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Pimpin kami terus demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.